Sampah di sejumlah tempat penampungan sementara atau TPS sampah di Jalan HR Subrantas, Kota Pekanbaru mulai menumpuk. Sejumlah warga mulai resah dengan aroma busuk yang ditimbulkan. Seperti pantauan di tempat penampungan sementara sampah. Nah, dari video barusan adalah contoh dan fakta bahwa di Indonesia masih banyak yang kurang peduli terhadap lingkungan. Menurut Databooks, Indonesia merupakan negara penghasil sampah terbesar kelima pada 2020. Alasan Indonesia masuk ke dalam penyumbang sampah terbesar di dunia, alasannya seperti kurangnya kesadaran dan populasi yang besar. Oleh karena itu ada beberapa cara untuk mengurangi sampah. Salah satunya adalah pengolahan sampah. Pengolahan sampah adalah pengumpulan, pengangkutan, dan mendaur ulang dari material sampah. Cara pengelolaan sampah yaitu memisahkan sampah sesuai jenisnya, membuat pupuk, membersihkan sampah setiap hari, dan melakukan daur ulang. Nah, apa sih daur ulang? Daur ulang adalah kegiatan mengelola barang bekas atau sampah agar dapat digunakan kembali atau diolah menjadi barang yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar dan memiliki nilai jual. Selain berfungsi untuk mengurangi jumlah sampah yang akan dibuang ke TPA atau tempat pembuangan akhir, daur ulang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan suatu produk. Nah, sekarang ayo kita tanya-tanya dan lihat contoh dari recycle yuk. Ayo. Nama aku Farah. Aku di sini dari divisi bagian sosialisasi dan membuat video. Nah, di sini aku mau nanya, nama kamu siapa? Nama aku Salvin, Ya. dari kelas 10-7. Di sini aku ngelihat kalau kelompok kamu lagi buat sesuatu. Aku boleh tahu nggak lagi ngebuat apa? Kelompok aku ada bikin 3 barang sih. Yang pertama kelompok aku ada buat keranjang buah. Kedua ada rak sepatu. Yang ketiga ada bikin tempat pensil. Oke. Aku mau nanya lagi nih. Ya, boleh. Menurut kamu kerajinan dari barang bekas ini bisa mengurangi sampah di sekolah nggak? Alasannya apa? Menurut aku cukup efektif, apalagi yang ngerjain itu satu angkatan, pasti butuh banget banyak sampah. Otomatis sampah yang di sekolah itu pasti bakal mengangsur berkurang. Jadi menurut aku cara ini cukup efektif sih. Wah, benar banget ya. Jadi kerajinan dari barang bekas ini bisa ngurangin sampah. Selain itu juga manfaatnya kita sampahnya jadi nggak numpuk. Oke, jadi makasih Feli. Nah, barusan merupakan contoh video penjelasan serta contoh dari recycle atau daur ulang. Selanjutnya adalah reduce. Reduce adalah mengurangi penggunaan barang yang berpotensi menjadi sampah. Reduce juga berarti mengurangi penggunaan barang sama halnya dengan mengurangi sampah. Nah, berarti kita mengurangi penggunaan plastik atau barang yang nantinya akan menjadi sampah.
Misalnya, kita menggunakan kantong belanja milik pribadi atau membawa tempat bekal milik sendiri. Nah, sekarang ayo kita lihat beberapa contoh dari Reduce. Yuk. Ayo. Mau pakai tempat sendiri atau dari sini? Pakai tempat sendiri aja, Bu. Oke, silakan pilih ayamnya, ambil sendiri. Kalau ayamnya itu 10.000, kalau pakai nasi 14.000. Iya. Ambil sambalnya. Halo, boleh tahu nggak nama kamu siapa? Nama saya Alvarel. Ya, Farel, kenalin, nama aku Cikita Zara Khairunisa, aku dari bagian multimedia. Nah, hari ini aku mau wawancara kamu beberapa pertanyaan, boleh nggak? Boleh. Oke, jadi pertama itu, kamu tahu nggak sih apa itu Reduce? Reduce itu adalah upaya untuk mengurangi penggunaan barang yang berujung menjadi sampah. Oke, bener tuh. Nah, jadi kamu kan siswa, kamu seorang murid. Nah, sebagai siswa, contoh kegiatan Reduce atau mengurangi sampah yang sudah kamu lakukan sehari-hari itu apa aja sih? Kalau contoh Reduce yang sudah saya lakukan sehari-hari itu kayak membawa tote bag ketika berbelanja di swalayan, terus membawa tumbler dari rumah, terus membawa bekal dari rumah. Nah, ya bener tuh apa yang setelah Farel lakukan untuk Reduce. Nah, semoga kedepannya anak-anak muda bangsa lebih banyak yang melakukan hal yang dilakukan oleh Farel lakukan. Makasih ya Farel. Ya. Nah, tadi merupakan penjelasan dan contoh dari Reduce. Sekarang kita akan yang terakhir yaitu Reuse. Reuse itu apa sih? Nah, reuse merupakan penggunaan kembali barang-barang yang masih layak untuk digunakan. Berarti kita menggunakan ulang sampah yang masih layak untuk dipakai kembali. Misalnya kita menggunakan kembali botol plastik bekas yang kita pakai untuk menaruh sabun, minyak, dan lain-lain. Nah, ayo kita tanya-tanya mengenai reuse yuk. Yuk. Hei kamu, ini tuh jangan dibuang sembarangan. Barang ini masih bisa kita reuse lagi. Reuse apaan sih? Penggunaan kembali atau reuse adalah menggunakan kembali suatu barang lebih dari satu kali. Terus apa yang bisa dilakukan ke barang ini? Botol ini bisa kita pakai atau kita ubah menjadi pot tanaman. Terus contoh yang bisa barang kita reuse apa aja? Yang pertama adalah kardus bisa kita ubah menjadi tempat tisu. Lalu stik es krim menjadi bingkai foto dan masih banyak lagi. Oh gitu, seru juga ya. Ayo kita lakuin bareng. Ayo. Halo, Misi, boleh ini nggak buat wawancara? Aku dari bagian multimedia, kenalin nama aku Giovanni Aurora, nama kamu siapa ya? Nama saya Valerina Patresia Hasnis. Nah, sekarang aku mau wawancara kamu tentang reuse. Nah, kamu sebagai siswa, kegiatan reuse apa sih yang kamu udah pernah lakuin? Sebutin contohnya ya. Oh, bikin rumah-rumahan pernah, dulu tugas SMP juga itu dari stik es krim pernah. Terus pernah juga bikin kotak tisu dari sedotan, kayak jam gitu sih dari tutup botol gitu sama kardus. Ya. Makasih ya Valen. Iya. Maaf ganggu waktunya. Makasih. Mari kita lebih bijak dalam membuang sampah dan ayo kita kelola sampah. Masak rendang, kuahnya tumpah. Cakep. Biar lezat diberi rempah. Cakep. Jangan sembarang buang sampah, nanti bencana datang melimpah. Kita belajar Pancasila.